Selamat pagi, Bu Bapak semuanya. Terima kasih masih pantengin terus Pre-Mentoring FSI. Untuk kali ini, kita ada di batch yang ketiga Pre-Mentoring FSI. Di pagi ini, kita akan dibersamai oleh Kak Maya, yang nanti akan memaparkan materi hari ini. Sebelumnya, saya mau menginfokan kembali jadi, pendaftaran Food Startup Indonesia masih dibuka sampai tanggal 25 April. Jadi, kalau Bapak dan Ibu belum mendaftar, bisa cek di websitenya di www.foodstartupindonesia.com, lalu mengisi form di sana. Petunjuk pengisian dan apa saja yang harus dipenuhi akan ada keterangannya di form. Begitu. Sembari kita tunggu teman-teman yang lainnya, buat Ibu dan Bapak yang mau bertanya seputar Food Startup Indonesia, nanti bisa dicantumkan di kolom chat. Kita akan baca di sesi Q&A. Tambahan informasi, untuk persyaratan, jadi siapa-siapa saja yang bisa mendaftar FSI itu adalah mereka yang mempunyai bisnis dan bisnisnya sudah berjalan. Jadi tidak lagi ideation ya Ibu Bapak, jadi sudah berjalan bisnisnya. Lalu memiliki traksi itu per tahunnya di 50.000 US dollar, sudah berbadan hukum, bisa CV atau PT, dan membutuhkan investment. Jadi memang yang diprioritaskan dari Food Startup Indonesia adalah mereka yang berkeinginan untuk men-scale up bisnisnya dan membutuhkan pendanaan. Begitu. Kak Maya, mungkin dari saya cukup. Kalau Kak Maya sudah siap, saya bisa bantu prepare share screen-nya. Oke, thank you Mbak Chandra. Mungkin saya akan coba share screen sendiri dulu. Oke. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pagi ini kita mau sama-sama belajar soal laporan keuangan nih. Karena laporan keuangan, however, adalah salah satu persyaratan untuk Bapak Ibu sekalian bisa mendaftar untuk FSI kayak gitu ya. Nah, jangan lupa buat Bapak Ibu sekalian yang masih belum tahu dan masih belum ngerti itu persyaratannya apa aja, boleh dikepoin di www.fullstartupindonesia.com ya. Dan pendaftarannya masih sampai tanggal 25 April, so don't worry, masih ada waktu untuk mempersiapkan berkas-berkas yang Bapak Ibu perlu siapkan untuk mendaftar di FSI tahun 2022 ini. Kayak gitu, oke. Dan sebelum saya lanjut untuk menjelaskan soal laporan keuangan ini, materi pada pagi hari ini, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Maya Magdalena Latuterisa, oke. Panggilannya Maya. Saya adalah bisnis analis dari Ultra Indonesia. Oke.
Jadi di Ultra Indonesia sendiri pun ada beberapa pilar ya, salah satunya pilar partnership, dan saya ada di pilar partnership itu. Buat Bapak Ibu sekalian yang bertanya-tanya apa itu Ultra Indonesia dan apa itu partnership di Ultra Indonesia, Bapak Ibu sekalian bisa kepoin banget di www.ultraindonesia.com, dan Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan banyak informasi tentang Ultra Indonesia sendiri di situ. Seperti itu. Oke. Langsung aja nih saya langsung bahas untuk laporan soal laporan keuangan untuk pembiayaan, atau di sini yang dimaksudkan mungkin laporan keuangan untuk pendanaan ya. Nah, pendanaan sendiri biasanya kalau di pertemuan kemarin ini sama Pak Boni menjelaskan bahwa pembiayaan atau pendanaan itu biasanya berupa hutang kayak gitu. Sedangkan investasi itu lebih ke permodalan ya. Nah, kapan sih kita itu membutuhkan pendanaan sebenarnya? Di saat seperti apa bisnis kita itu membutuhkan sebuah suatu pendanaan? Yang pertama adalah ketika visi dari bisnis kita, visi dari perusahaan kita itu bertemu dengan potensinya. Katakanlah visinya adalah untuk menjadi eksportir langsung tebu kayak gitu, atau bonggol pisang atau anything, itu adalah visinya. Tapi untuk ke sana itu ternyata banyak banget nih yang perlu perlu dipersiapkan. Salah satunya adalah soal legal. Ternyata untuk jadi direct exporter tuh legalnya harus A B C D E F G kayak gitu kan. Masing-masing goal itu pasti ada kebutuhannya, dan ternyata demand-nya di luar negeri itu ada kayak gitu. Atau nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, katakanlah demand di seluruh Indonesia sendiri sebenarnya ada gitu loh, tergantung pada komoditasnya Bapak Ibu sekalian ya, komoditas produk Bapak Ibu sekalian kayak gitu. Nah, di saat bisnis saya bertemu dengan potensinya untuk bisa menuju ke visi, ternyata dalam keadaan seperti itu, total cash yang saya miliki itu lebih sedikit daripada total cash yang saya butuhkan. Nah, di waktu itu sebenarnya funding dibutuhkan. Tapi apakah sebenarnya memang saya butuh pendanaan apa enggak sih sebenarnya? Itu perlu diukurin ya. Kayak makanya selain laporan keuangan ada juga yang namanya financial projection, di mana Bapak Ibu sekalian itu membuat perencanaan ke depan nih, seharusnya di katakanlah bulan Oktober nih udah bisa nih ekspansi, atau udah bisa nih untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan bisnis saya untuk bisa mencapai ke visi perusahaan saya kayak gitu. Bisa-bisa aja sebenarnya case-nya ada sampai di bulan Oktober. Jadi saya sebenarnya ya nggak terlalu urgent lah buat untuk funding ini. Semua tergantung pada kebutuhan, tergantung pada kondisi bisnis Bapak Ibu sekalian seperti itu ya. So, tapi kalau misalnya ternyata di waktu itu urgent nih Mbak, butuhnya sekarang kayak gitu. Potensinya adanya sekarang nih, kalau nggak sekarang kapan lagi? Dan saya butuh pendanaan, so just do it kayak gitu. Jadi di saat di saat visi perusahaan bertemu dengan potensinya, tetapi dalam keadaan cash-nya yang dibutuhkan itu lebih besar daripada cash yang dimiliki, dan saat itu adalah saat yang tepat untuk pendanaan seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, di mana sih saya bisa mendapatkan pendanaan itu sendiri? Oke, kalau pendanaan itu cenderung ke pinjaman. Nah, pinjaman sendiri ada banyak banget macamnya sebenarnya. Yang di sini ada dua yang saya tunjukkan di sini adalah, pertama ada kredit investasi, yang kedua adalah invoice financing. Nah, untuk detailnya kredit investasi seperti apa, terus invoice financing seperti apa, Bapak Ibu sekalian bisa banget untuk kepoin di Google, itu ada banyak banget informasi sebenarnya. Jadi ada yang pinjaman yang pakai jaminan, ada juga yang nggak pakai jaminan. Jaminannya kalau invoice financing itu jaminannya adalah invoice dari proyek yang sedang dikerjakan itu sendiri, nilainya itu berapa. Jaminannya dari invoice itu sendiri. Dan biasanya ada beberapa persyaratan, katakanlah harus bekerja sama dengan perusahaan yang besar tentang proyeknya, ini kerjasama dengan perusahaan yang besar, atau at least PT atau segala macamnya itu ada banget. Jadi macam-macam sebenarnya, macam-macam banget
apa namanya persyaratannya dan macam-macam banget apa ya limitnya dari masing-masing bank dan anything ya yang menyediakan funding kayak gitu Bapak Ibu sekalian bisa banget untuk kepoin di Google kayak gitu. Saya tidak akan dalam di sini. Saya akan dalam untuk laporan keuangannya supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengerti nih kenapa sebenarnya ketika saya itu membutuhkan funding, itu laporan keuangan tuh diminta kayak gitu. Nah, pendanaan itu kepinjaman dan yang kedua kita bisa dapat dana juga dari investasi atau permodalan ya. Jadi investasi ini sifatnya permodalan. Kalau pinjaman kita harus balikin duitnya. Kalau investasi biasanya itu adalah sebagian besar bentuknya adalah equity sharing seperti itu. Tapi saya tidak akan lebih dalam di sini. Oke, saya mau lanjutin dulu. Nah, karena laporan keuangan ini itu secara khusus ada di pilar akuntansi. Kalau di Ultra Indonesia sendiri nih, kita percayanya nilai yang kita pegang dalam sebuah bisnis ada 7 pilar. Yang pertama adalah bisnis itu sendiri, yang kedua adalah pilar accounting, yang ketiga adalah produk, yang keempat adalah distribusi, yang kelima marketing, yang keenam adalah legal, yang ketujuh adalah human resource. Ketujuh-tujuhnya ini penting semua kayak gitu. Nah, salah satunya adalah accounting. Nah, karena kita ngomongin soal laporan keuangan, saya ingin menjelaskan sedikit ya mengenai pilar accounting ini. Seperti itu. Nah, jadi bisnis dan accounting ini tidak bisa dipisahkan ya, Bapak Ibu sekalian. Sama seperti kayak misalnya kita mau tahu nih kesehatan kita itu seperti apa, kita harus datang ke lab ya, kita harus ukur apa ya, I don't know bahasa medisnya seperti apa, tapi kira-kira kayak kita ngecek asam urat, kita ngecek gula darah, kita ngecek tensinya kita. Atau kalau mau lebih dalam tentang jantung, juga ada rekam jantung dan segala macamnya. Sangat kompleks ya soal medis ya. Itu kan untuk kesehatan kita. Nah, untuk kesehatan bisnis tuh ada juga sebenarnya laporannya. Nah, laporannya sendiri itu ada di pilar accounting sebenarnya. So, laporan keuangan yang dikerjakan oleh pilar accounting ini adalah hasil lab untuk kesehatan bisnis Bapak Ibu sekalian. So, that's why bisnis dan juga akuntansi ini nggak bisa dipisahin. Oke, so don't skip this pilar ya. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ada yang masih belum punya laporan keuangan, masih belum punya staff accounting, saya sarankan banget nih sebenarnya. Sebenarnya bukan cuma disarankan, tapi diwajibkan untuk punya ya. Untuk punya, karena bisnis belum dikatakan bisnis kalau belum ada laporan akuntansinya. Bedakan ya antara berbisnis dengan berdagang, Bapak Ibu sekalian. Kita sempat mengalami fenomena yang luar biasa besar sih menurut saya ketika masuk ke pandemi awal-awal di tahun 2020 nih. Banyak banget orang-orang yang bekerja, most of us itu ikut orang kayak gitu, kayak bekerja ngikut orang entah di perusahaan A, B, C, D, E. Terus setelah pandemi semuanya kayak ada yang dirumahkan dan segala macamnya, dan akhirnya yang ketika dirumahkan mereka mulai berjualan. Tapi ngakunya tuh kayak saya bermulai bisnis nih. Tapi aslinya adalah berjualan, bukan berbisnis yang dilakukan. Jadi kayak logikanya kerja ngikut orang di perusahaan orang, perusahaannya itu udah jelas bisnis, ya. Udah jelas bisnis, tutup kayak gitu. Terus keluar dan untuk membuka bisnis. Jadi bisnis atau bukan, itu tergantung ya. Tergantung apakah kegiatan di dalamnya hanyalah misalnya katakanlah karena di sini konteksnya adalah food and beverage, so apakah kegiatannya hanyalah masak dan menjualkan masakan, beli masak menjualkan masakan, beli masak menjualkan masakan aja, terus begitu atau bukan? Kalau terus begitu itu artinya dagang doang, masih belum bisnis. Kalau bisnis pasti ada laporan keuangannya, pasti ada
Kalau produk itu kita ngomongin soal HPP dan quality control-nya, terus dan added value-nya, itu unique value, added value, itu soal produk. Terus kalau kita ngomongin soal distribusi, berarti penyebarannya, kayak kalau di food service tuh biasanya nih, kebanyakan kita memakai bisnis model kemitraan atau mungkin buka cabang, udah berapa cabang, kayak gitu. Kalau kita ngomongin soal marketing, marketingnya kayak gimana, CAC-nya berapa, terus habis itu ada legalnya, surat perizinannya, PIRT, halal, dan segala macamnya, atau izin gangguan yang punya restoran, dan yang terakhir adalah human resource. So, banyak banget sebenarnya dalam bisnis itu yang perlu di-handle. Jadi tidak hanya membeli bahan baku, masak, terus habis itu menjualkan masakan. Berbeda banget, berbeda. Itu baru berdagang. Nah, accounting pilar, that's why saya bilang, Bapak Ibu sekalian perlu banget punya accounting. Accounting report, accounting staff kalau memang tidak bisa membuat laporan keuangan. Jadi di sini saya tidak mengajarkan untuk bagaimana caranya membuat laporan keuangan, itu berbeda. Itu sangat panjang banget ya penjelasannya. Karena itu penjelasan beberapa semester di kuliah saya sebenarnya, jadi tidak mungkin bisa dirangkum dalam 2 jam ini. So, 2 jam ini saya akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk membaca sebenarnya yang di laporan keuangan itu seperti apa sih, maknanya tuh apa sih dari laporan keuangan itu sendiri. Di accounting pilar itu ada bagian accounting-nya. Mungkin di sini bisa dibilang orangnya yang mengerjakan adalah accounting officer atau manajer accounting, katakanlah. Mereka yang membuat laporan keuangan itu sendiri. Kalau audit, pelakunya dinamakan auditor. Mereka adalah polisinya accounting. Jadi yang ngecekin nih, yang ngecekin pekerjaannya accounting staff ini benar apa enggak. Cara ngeceknya gimana sih, Mbak? Cara ngeceknya adalah dengan salah satunya adalah dengan mengecek bukti-bukti. Tidak hanya bukti pembayaran ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi invoice penjualan, invoice pembelian, terus habis itu surat penerimaan barang, terus habis itu laporan produksi, katakanlah, terus mungkin laporan absen karyawan, kayak gitu. Itu juga itu yang akan diaudit. Jadi itu adalah alat-alat yang dipakai sama auditor untuk ngecekin bahwa laporan keuangan yang dibuat sama accounting staff atau accounting officer ini tuh udah benar kayak gitu. So, karena saya ngomong soal audit ini ya, auditnya adalah salah satu proses yang mungkin akan dilakukan ya. Yang bukan mungkin sih, tergantung di investor ataupun di kreditor. Ada investor dan kreditor yang meminta untuk laporan keuangannya diaudit. Nah, audit ini adalah salah satu, saya kasih gambarannya seperti itu. Dia ngecekin invoice penjualan, invoice pembelian, dan teman-temannya seperti itu. So, pesan saya di sini untuk Bapak Ibu sekalian, jangan sampai semua invoice itu hilang. Karena bukti pembayaran itu tidak bisa diakuin tanpa adanya invoice-invoice itu tadi. Seperti itu. Oke, lanjutin ke analisa. Analisa ini biasanya, kalau tadi saya bilang accounting itu adalah accounting officer atau accounting staff-nya, saya tadi bilang ada accounting manager-nya. Nah, accounting manager-nya biasa dianalisa. Dia menganalisa. Nah, biasanya dia menganalisa dan dia memberikan kesimpulan bahwa perusahaan ini sehat apa enggak dari analisanya. Nah, ini biasanya nggak cuma di accounting manager doang. Nah, analisa itu biasanya juga dilakukan oleh kreditor, bisa juga dilakukan oleh calon investor, seperti itu. Tapi again, nggak ada analisa kalau nggak ada laporannya. So, apa yang mau dianalisa kalau nggak ada laporannya? Kayak gitu ya. So, yang pertama banget harus punya laporannya dulu. Selanjutnya adalah keputusan bisnis. Dari analisa-analisa itu, kalau misalnya orang internal akan dari bagian manajemen perusahaan akan memutuskan apakah akan menurunkan operational cost atau menurunkan biaya produksi atau bagaimana kayak gitu. Jadi hasil analisa itu membantu untuk perusahaan atau manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan ke depannya supaya misalnya kalau rugi nih, supaya nggak rugi gimana caranya nih?
entah naikin kapasitas produksi supaya HPP-nya turun, atau menurunkan biaya operasional, itu sangat variatif dan sangat bisa banget dilakukan. Itu untuk internal perusahaan. Kalau untuk eksternal perusahaan, katakanlah kreditor ataupun calon kreditor ataupun calon investor, mereka akan memutuskan apakah saya akan lanjut memberikan dana saya ke perusahaan ini. Seperti itu. Saya lanjutin ya. Nah, financial report sendiri itu ada beberapa ya. Yang pertama banget adalah cash flow record atau catatan transaksi cash. Kayak gitu. Terus yang kedua adalah income statement. Yang ketiga balance sheet. Oke, saya bahasa Indonesiain ya. Cash flow report tadi saya udah bilang ya, catatan transaksi keluar masuknya uang. Itu baik kas yang tunai, baik kas yang ada di bank. Kayak gitu. So, di sini bank statement penting banget dan catatan kas tunai keluar masuknya itu penting banget kayak gitu. Ya, selanjutnya income statement. Ini adalah laporan laba rugi. Oke. Yang ketiga adalah balance sheet. Balance sheet ini adalah laporan neraca. Oke. Saya lanjutin. Gimana sih prosesnya? Proses laporan keuangan itu bisa jadi. Yang pertama tuh ada kegiatan input dulu. Yang di input tuh apa sih, Mbak? Yang di input tuh adalah dokumen-dokumen sumber. Seperti yang tadi saya udah sempat mention, adalah invoice penjualan, invoice pembelian, laporan produksi yang di food manufacture, itu laporan produksi penting banget. Terus habis itu laporan logistik atau laporan gudang, persediaan barangnya tuh keluar masuknya di record nggak nih, kayak gitu. Nah biasanya nih yang struggle itu di food manufacture adalah bagian ini nih, bagian pencatatan persediaannya ini, pencatatan dan penataan. Biasanya food manufacture itu tuh struggle-nya di situ. Lanjutin, dari semua data itu diproses oleh accounting. So kalau bagian input ini adalah bagian yang paling mudah dan bagian paling sederhana. Dan itu bisa dilakukan oleh, meskipun bukan sama orang accounting, ini bisa dilakukan orang administrasi. Jadi bagian input ini adalah biasanya bagian administrasi. Nah, di bagian proses ini, kegiatannya adalah untuk pembukuan, double entry bookkeeping. Jadi semua data-data itu dia input di dalam kertas kerjanya, dia bukukan. Nah, pekerjaan yang satu ini harus orang yang mengerti akuntansi, prinsip-prinsipnya akuntansi. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan di-skip ya. Jadi jangan salah jurusan. Maksudnya, jangan menggunakan tenaga kerja yang bukan dari jurusan akuntansi. Menurut saya sejauh ini yang jurusannya akuntansi masih perlu memperdalamkan, apalagi yang bukan dari jurusan akuntansi, kayak gitu. Seperti yang saya tadi mention ya, butuh sekian semester untuk saya selesai jurusan akuntansi ini. Nah, dari kegiatan input dan proses itu baru keluarlah outputnya adalah financial statement atau laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ya tadi ada laba rugi, ada laporan neraca. Ini adalah partnya accounting. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian itu tidak bisa membuat laporan keuangan, it's okay. Karena memang ada orang yang sudah expert di situ. So, Bapak Ibu sekalian bisa hire orang yang memang expert di akuntansi untuk mengerjakan pekerjaannya. Seperti itu. Ya, jadi kalau nggak bisa, nggak usah khawatir. Kalau misalnya nggak bisa dan pengen, saya mau belajar dong, Mbak. Saya mau coba bikin sendiri, kayak gitu. Pertanyaan saya adalah, yakin? Yakinkah ingin mencoba untuk belajar lagi dan mengerjakannya seorang diri? Oke. Sepertinya saya lost untuk ini ya, share screen-nya saya. Boleh minta tolong ke Mbak Chandra untuk bantu saya share screen Google Slide saya ya. Oke, tunggu ya Kak Maya. Baik.
Kayak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Intinya eh, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mencoba untuk mengerjakannya sendiri, itu dia pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu yakin mau mengerjakannya sendiri? Karena bisnis itu sendiri tuh udah ada banyak banget pilarnya, kayak dari yang ultra percayai, pilar bisnis itu ada 7. Yang baru Bapak Ibu handle accounting aja. Untuk belajar, untuk mempelajari accounting itu sendiri aja butuh waktu kayak gitu. Sedangkan seiring berjalannya waktu bisnis itu tetap running. Banyak banget yang harus di handle, banyak banget yang harus diurusin. So don't mind untuk meng-hire orang ya. Saya suggest untuk Bapak Ibu sekalian meng-hire orang nih. Oke, thank you Mbak Chandra. Sudah sudah bisa melihat kembali ya slideshow saya. Saya lanjutkan ke next slide. Di sini adalah contoh catatan transaksi yang ada di kas tunai atau di bank statement. Ya, contohnya simpel banget seperti ini. Nggak sulit kan? Kalau misalnya soal bank statement, kan Bapak Ibu sekalian tidak perlu mencatat sendiri tuh. Entah pakai buku atau pakai Excel kan tidak perlu. Kita tinggal minta ke banknya, kayak gitu. Bilang ke tellernya, saya butuh e-statement. Atau zaman sekarang sudah ada yang namanya token. Token yang bisa untuk cetak mutasi aja. Dan itu sangat mudah banget untuk mendapatkannya. Bank statement tidak ada kesulitan. Cash in hand. Saya harus nyatet-nyatet sendiri, Mbak. Nyatetnya gampang, Bu, Pak. Kayak gitu. Tinggal tulis aja di awal periode, itu saya ada duit berapa, terus habis itu seiring berjalannya periode itu ada duit keluar masuk itu berapa, tanggal berapa, untuk apa. Kan sangat mudah. Tidak perlu ilmu akuntansi di sini. Hanya kalau misalnya keluar, ya udah dikreditin aja. Kalau misalnya ada uang masuk, didebitin aja. Kayak gitu. Oke, dilanjutin. Nah, saya mau ingetin dulu sebelum kita lanjut nih soal kas dan bank. Ya, di sini yang sering miss nih untuk bisnis UMKM yang masih awal-awal, kayak uangnya nyampur-nyampur, iya kan? Uangnya nyampur-nyampur nih antara uang transaksi bisnis sama transaksi pribadi nih, biasanya nih banyak yang masih nyampur-nyampur. So, saya ingatkan kembali, untuk bagian ini harus dipisahkan ya. Terus kalau Bapak Ibu sekalian bertanya, terus maksudnya ini kan jualan-jualan saya sendiri, kayak gitu. Nah, terus gimana saya bisa mendapatkan income untuk saya sendiri, kayak gitu. Ada pemisahannya Bapak Ibu sekalian. Saya akan menjelaskannya setelah ini. Oke, kita lanjutin ke next slide. Nah, ini adalah contoh laporan laba rugi atau income statement. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat di dalam slide itu, di atas sendiri ada revenue atau pendapatan. Bawahnya revenue ada cost of goods sold atau yang dinamakan dengan harga pokok penjualan. Lalu ketika pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan, muncullah angka gross margin-nya atau laba kotornya nih. Kemudian dari gross margin itu masih dikurangin lagi nih biaya operasionalnya. Lalu muncullah yang namanya net profit. Oke, saya mau menjelaskan sedikit nih soal beberapa apa aja sih komponen-komponen yang harusnya ada di dalam income statement ini. Yang pertama adalah laporan penjualan. Mudah banget. Ini adalah seperti merekap penjualan selama 1 bulan itu berapa. Caranya adalah dengan semua invoice penjualan itu dikumpulin, kemudian dicatat nih, direkap aja nih. Direkap bisa mau pakai buku tulis silahkan. Kalau zaman sekarang kayaknya udah lebih canggih lah Bapak Ibu sekalian, bisa menggunakan Excel atau Google Spreadsheet kayak gitu. Oke. Kemudian di bawahnya ada cost of goods sold atau HPP, harga pokok penjualan. Nah, HPP di sini
itu adalah HPP yang dihitung dengan cara untuk menghitung laporan keuangan. Berbeda dengan menghitung biaya produksi. Ya. Nah, untuk menghitung laporan keuangan, HPP untuk laporan keuangan sendiri, itu rumusnya adalah dengan persediaan awal kurangi ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Muncullah yang namanya totalan HPP. Oke. Nah, kalau HPP atau harga pokok produksi, biaya produksi itu berapa? Itu menghitungnya adalah dengan biaya bahan baku, kemudian ditambahkan dengan kemasan, dan ditambahkan dengan gaji tenaga kerja yang in-charge di dalamnya. Kayak gitu. Nah, kenapa harga pokok penjualan atau itu penting, dan kenapa harga pokok produksi itu sama pentingnya dengan harga pokok penjualan? Jawabannya adalah karena harga pokok produksi itu bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk menentukan harga yang ideal untuk produk Bapak Ibu sekalian. Misalnya, Bapak Ibu membuat katakanlah jus ya. Jus anything lah. For example ya udah jus jeruk. Nah, bahan bakunya, kemasannya, dan tenaga kerjanya, katakanlah untuk 1 cup jus adalah 5.000. Berarti saya harus jualin berapa dong, Mbak? Saya bilang, kalau di Ultra, kita percayanya golden ratio untuk sebuah harga adalah 2 kali lipat dari harga pokok produksi. Jadi kalau 5.000 harga pokok produksinya, lalu Bapak Ibu sekalian boleh menjualnya dengan harga 10.000. Misalnya Bapak Ibu sekalian berkata seperti ini, Mbak, jus harga 10.000 itu nggak kemahalan nggak kayak gitu. Di tempat lain ngejualnya di harga 7.000, di harga 5.000 kayak gitu. Again, ini adalah kalau misalnya soal mahal apa enggak, itu semua tergantung dengan kualitas dari produk Bapak Ibu sekalian sendiri. Seperti itu. Apakah produk Bapak Ibu sekalian memang layak nih jusnya untuk dijual di harga 10.000? Kayak gitu. Oke. Jadi, itu ya. Ini golden ratio yang dipercaya oleh Ultra bahwa harga pokok produksi itu rasionya 50% dari harga jualnya. Kayak gitu. Kenapa harus 50% dari harga jual? Kalau Bapak Ibu sendiri lihat di bagian penjelasan saya ini, di Google Slide saya ini, di bawahnya laba kotor masih ada beberapa biaya-biaya operasional yang Bapak Ibu sendiri masih harus bayar, masih harus handle. Nah, di biaya operasionalnya ada biaya gaji, biaya utilitas, biaya marketing, biaya administrasi, legal, distribusi. Nah, itu harus di-handle, itu harus di-manage kembali, kayak gitu. Oke, kalau tadi Bapak Ibu sekalian bertanya, kalau misalnya duit saya dipisah, transaksi saya dipisah dengan transaksi perusahaan, terus saya dapat income dari mana? Kan itu uang saya sendiri, kayak gitu. Oke, saya akan menjawabnya. Bapak Ibu sekalian bisa menggaji Bapak Ibu sekalian sendiri, kayak gitu. Jadi masukkanlah gajinya Bapak Ibu sekalian tuh di dalam biaya operasionalnya ini. Seperti itu. Nah, untuk berapa persentasenya dan segala macamnya, saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu sekalian. Karena masing-masing bisnis mempunyai potensi pendapatan yang berbeda-beda. So, tidak bisa disamakan. Seperti itu ya. Hanya saja, kalau Bapak Ibu sekalian bisa melihat nih, ada persentase di sebelah kanan ini. Untuk harga pokok penjualan 50%, kemudian untuk net profit-nya 25%. So, ini adalah golden ratio yang menarik menurut Ultra. Yang menarik, net profit adalah 25%, seperti itu. So, ketika Bapak Ibu sekalian sudah memiliki HPP itu 50%, kalau Bapak Ibu ingin net profit-nya di 25%, berarti manage untuk biaya operasionalnya juga di 25%. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke next slide.
Nah, di sini adalah balance sheet. Balance sheet adalah laporan neraca. Oke, laporan neraca sendiri itu kalau bisa dilihat ya, sebelah kiri ada aktiva, di sebelah kanan adalah pasiva. Nah, bingung nggak nih? Kayak, aduh, ini apaan Mbak? Aktiva, pasiva, aku nggak paham kayak gitu. Nah, aktiva sendiri adalah harta yang Bapak Ibu masing-masing miliki ya, di dalam perusahaan ya, yang dimiliki oleh perusahaan. Oke. Nah, di aktiva itu ada aset lancar dan aset tetap. Kenapa dibagi ada yang lancar, ada yang tetap? Yang lancar itu maksudnya adalah yang gampang untuk diuangkan, yang menjadi uang. Kayak gitu. Yang apa ya, perputarannya untuk menjadi uang itu cepat. Oke. Selanjutnya, untuk aset tetap adalah yang nilainya itu mempunyai umur. Bingung nggak? Misalnya, saya kasih contoh aja. Di sini ada kendaraan. Kendaraan ini harga 95 juta. 95 juta ini saya bertanya, apakah sekali pakai langsung dibuang? Tidak, bukan? Pasti bisa dipakai lagi seterusnya. Oke? Meskipun kita anak sultan, kendaraan sekali pakai tidak dibuang, Bapak Ibu sekalian. Oke? Jadi masih manfaatnya itu masih bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Itulah kenapa disebutkan dengan aset tetap. Nah, aset tetap sendiri ada kategorinya, ada seperti ditampilkan di depan ini ya. Ada tanah dan bangunan, ada mesin, ada peralatan, dan kendaraan. Dan karena nilainya itu, karena dia digunakan ya, dia dimanfaatkan nilainya, jadi itu ada yang namanya akumulasi depresiasi. Nilai bukunya itu disusutkan seperti itu. Oke, jadi tidak kayak kalau misalnya kita punya HP atau kita punya laptop kayak gitu, akhirnya masuknya di bagian kategori peralatan nih. HP dan laptop ini kan terus-terus digunakan kan, pasti akan ada penurunan nilai manfaatnya, ada penurunan fungsinya dan segala macamnya. Nah, di akuntansi sendiri ada caranya untuk menghitung penurunannya ini tuh nilainya berapa sih setiap bulannya, kayak gitu. Nah, kalau contoh yang ada di sini adalah 37 juta, kayak gitu. Nah, oke. Jadi, aktiva itu adalah jumlah dari aset lancar dan aset tetap. Kenapa aktiva dan pasiva di sini itu jumlahnya sama, Mbak? 664 juta. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat di sini ya, di bawah itu total asetnya 664 juta, total hutang dan modal adalah 664 juta juga. Karena ini adalah laporan neraca Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya neraca atau balance sheet berarti harus balance. Bukan balance sheet namanya kalau tidak balance ya. Jadi secara prinsip, saya nggak tahu apakah ini bisa dilihat sama Bapak Ibu sekalian apa enggak, tapi di bagian bawah itu saya ada memberikan catatan bahwa aset itu sama dengan hutang plus modal. Jadi sebenarnya pasiva itu merepresentasikan berapa persen dari aset yang kita punya itu kita dapatkan dari berhutang, dan berapa persen dari aset yang kita miliki itu berasal dari modal perusahaan kita sendiri, kayak gitu. Apa sih gunanya, Mbak? Nanti gunanya ada di analisa, Bapak Ibu sekalian. Ada cara membacanya. Mungkin sebelum saya lanjutkan lebih jauh lagi, apakah ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya boleh raise hand atau bisa chat ya. Tapi di sini sudah ada yang, saya mau coba cek chatnya dulu. Oke. Dari Bapak Dedi Hartadi. Penentuan akumulasi depresiasi bagaimana menentukannya?
Oke, ini sangat teknis ya Pak ya, tapi saya akan menjelaskan secara di permukaan saja dulu. Jadi seperti tanah dan bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, itu secara fiskal sendiri, secara pajak sendiri, itu sudah ada rumah-rumahnya, sudah ada golongan-golongannya. Tanah dan bangunan masuk golongan berapa, mesin masuk golongan berapa, peralatan masuk golongan berapa, dan kendaraan masuk golongan berapa. Oke, tergantung aset tetapnya apa, berupa apa, dan tergantung di industri mana. Nah, itu boleh banget karena tidak sempat untuk bisa menjelaskan secara dalam di situ. Pak Dedi bisa ini ya, searching lebih dalam di Google ya. Katakanlah boleh keywordnya adalah golongan aset tetap menurut fiskal. Nah, kenapa saya ngomongin soal golongan ini? Karena golongan ini yang akan menentukan sebenarnya. Masing-masing golongan itu punya umur ekonomisnya sendiri-sendiri. Misalnya kayak tanah dan bangunan. Jadi golongan itu ada 1, 2, 3, 4. Ya, tanah dan bangunan. If I'm not mistaken, kalau saya tidak salah, itu dia masuk golongan 4. Golongan 4 ini, dia umurnya 20 tahun. Berarti, kalau misalnya umurnya 20 tahun, persentase penyusutannya tinggal di 100%, dibagi 20 tahun, berarti per tahunnya dapat tuh berapa persen. Nah, persentase hasilnya ini dibagi lagi 12. Berarti per bulannya persentasenya berapa tuh? Tinggal dikaliin aja sama nilainya. Katakanlah nilai bangunannya adalah 200 juta. Nah, 200 juta dikaliin persenannya ini. Nah, itu nilai penyusutan per bulannya. Seperti itu ya. Itu garis besarnya yang bisa saya jelaskan di sini. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi dari Indorasa Utama. Apa yang dimaksud dengan laba ditahan dan laba tahun berjalan? Oke, dan kalau sewa bangunan apa bisa dimasukkan ke aset tetap? Oke, yang paling mudah adalah sewa bangunan tidak bisa dimasukkan aset tetap. Jadi ketika sewa, kalau bangunannya masih sewa, berarti dimasukkannya ke dalam di income statement itu ada di biaya operasional. Seperti itu. Oke, jadi dimasukkan di biaya sewa bangunan, seperti itu. Tapi apa yang dimaksud dengan laba ditahan dan laba tahun berjalan? Laba ditahan itu adalah laba kayak jumlah laba dari awal periode laporan keuangan berjalannya bisnis sampai di Desember tahun lalu. Gitu. Katakanlah baru mulai jalan bisnis 2019, bulan Januari. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Desember, Januari 2019 sampai Desember 2021, karena ini 2022, itu total laba dan ruginya berapa. Itu diakumulasi. Nah, itu masuk di laba ditahan. Kayak gitu. Nah, laba tahun berjalan adalah laba di tahun ini. Karena ini udah sampai di bulan April ya, berarti seharusnya sudah ada laporan bulan Maret nih. Nah, laba tahun berjalan adalah jumlah dari laba di bulan Januari sampai bulan Maret. Seperti itu. Oke? Mungkin ini karena laptop saya masih reconnecting nih. Aku mau make sure dulu ke Mbak Chandra. Boleh minta tolong, apakah masih ada yang bertanya di kolom chat, Mbak Chandra? Masih ada Kak Maya. Apa tuh? Jadi, pertanyaan berikutnya dari Bu Indira. Kak mau nanya, bagaimana jika uang bisnis sudah terlanjur campur dengan pribadi? 1. Bagaimana cara kita memisahkannya saat ini karena sudah cukup berjalan lama jualannya? Oke, terima kasih. Nah, mau gampangnya nih ya, biasanya nih karena bisnis itu butuh yang cepet kayak gitu, butuh bikin keputusan cepet. Keputusannya yang cepet biasanya di sebagian besar bisnis yang saya temui ini adalah cut off. Oke, berarti katakanlah ini sudah bulan April. Oke, per bulan April ini saya pisahkan. Kayak gitu. Tinggal di apa ya? Diasumsikan aja lah. Mau berapa ini di rekening yang khusus untuk perusahaan, atau yang dipisah adalah transaksi pribadinya, buat rekening baru untuk transaksi pribadi, atau hitung mundur karena ini masih bulan April, jadi hitung mundur dari Maret, Februari sama Januari kayak gitu, dicatetin tuh, terus kira-kira perusahaan
itu dari perusahaan masuk duit berapa, dan dari pribadi masuk duit berapa, dari perusahaan keluar duit berapa, dan dari transaksi pribadi keluar duit berapa, kayak gitu. Gitu ya. Oke, semoga menjawab. Ya, itu hitung mundur. Tapi jawabannya tetap sama, cut off. Menghitungnya seperti apa, mau per kapan cut off-nya itu kembali lagi ke Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke. Masih ada pertanyaan lagi kah? Saya mau... Ada Ya, boleh. dari Pak Ihsan Brupau. Oke. Apa tuh? Oh, tunggu, sebelumnya ada dari Pak Dedi Hartadi. Tapi bukannya tanah itu memiliki nilai tambah harga ya, Kak? Untuk tanah ya? Iya. Oke, thank you. Oke, kalau misalnya yang di dalam aktiva tetap ada tanah dan bangunan ini, jadi kalau misalnya tanahnya sudah berbentuk bangunan ya, Bapak, Ibu sekalian. Jadi kalau tanah sendiri, setahu saya tidak bisa didepresiasi juga, kayak gitu. Itu untuk tanah. Tapi kalau untuk bangunan itu ada penyusutannya seperti itu. So, yang di sini maksudnya adalah tanah dan bangunan. So, ada bangunannya. Cuma tanah doang berarti no, seperti itu ya. Sip. Ada lagi? Dari Pak Ihsan Brupau, kalau lokasi Baik. sewa masuk di pasifa atau aktiva? Maksudnya lokasi sewa, Pak? Mungkin Lokasi sewa sewa. bangunan atau Sewa bangunan ya maksudnya ya. Oke, saya perjelas aja kalau misalnya sewa bangunan berarti tidak masuk di neraca karena tidak termasuk hartanya kita. Jadi itu masuknya ke biaya sewa. Itu ada di laporan, itu akan masuk di laporan laba rugi. Oke. Itu bukan hartanya kita, itu harta milik orang lain tapi kita nyewa gitu kan. Seperti itu. Oke. jadi tidak terkait dengan lokasi sewanya ya, Kak? Itu nggak termasuk laporan ya, Kak? Lebih ke sewa bangunannya gitu, Kakak? Iya, masuknya jadi kalau misalnya bangunan dan tanahnya ini adalah milik kita atas nama secara apa ya? I don't know about legal ya. Nggak terlalu paham soal legal, tapi kalau misalnya di notaris itu di akta tanah dan bangunannya itu tercatat sebagai hartanya, katakanlah perusahaannya nama CV Bangun Bersama kayak gitu, atas nama CV Bangun Bersama, nah itu masuk ke aset tetap di aktiva. Tapi kalau ternyata milik orang lain, kita menyewa, itu tidak termasuk di harta kita. Itu masuk di biaya kita. Jadi ketika ada pembayaran sewa, itu akan ada masuk di laporan laba rugi pengeluaran nih sebagai sewa bangunan. Seperti itu. Gitu ya. Terus, oke, masih ada pertanyaan lagi ya. Ini saya sudah mulai connect lagi. Berarti untuk balance sheet ini hanya untuk aset ya? Tidak hanya aset. Kalau bisa dilihat di sini, sebelah kiri itu aset. Tapi sebelah kanan ada hutang dan modal. Jadi, aktiva dan pasiva itu kayak cermin, Bapak Ibu sekalian. Ya. Aktiva itu isinya harta, aset lancar dan aset tetap. Aktiva, pasiva itu isinya adalah hutang dan modal. Kayak bercermin. Mereka tuh sama dengan sebenarnya. Kenapa dipisahin harta dan modal itu sendiri? Karena laporan neraca ini ingin memberitahukan. Katakanlah saya ini punya laptop, saya punya motor, saya punya HP. Total aset yang saya punya adalah, let's say 10 juta. Oke. Dari 10 juta ini, saya mendapatkan laptop, motor, dan juga HP saya, itu 5 jutanya ngutang, 5 jutanya saya bayar sendiri pakai duit saya. Itu kayak merepresentasikan bahwa, oh ternyata 50% dari hartanya Maya ini, itu dapatnya dari utang, dan 50%-nya dia bayar sendiri nih. Jadi masih harus ngebayar lagi 5 juta, kayak gitu. Kalau misalnya semua asetnya dijual, berarti masih bisa buat ngelunasin utang, karena asetnya totalnya 10 juta, total utangnya 5 juta, kayak gitu. Jadi fungsinya seperti itu, lebih merepresentasikan bahwa dari seluruh aset yang Bapak Ibu miliki, itu didapatnya dari mana? Berapa persen dari ngutang dan berapa persen dari modal sendiri, kayak gitu.
Terus ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, apa yang terjadi pada pencatatan laporan keuangan pada saat ada investor yang masuk dengan dana tambahan semisal dari Ventura? Apa yang terjadi pada mungkin bukan apa yang terjadi pada pencatatan laporan keuangan kali ya, tapi apakah maksudnya ketika dananya sudah ditambahkan gitu ya? Oke. Kalau misalnya dana yang didapatkan adalah dari investor, berarti persentase apa ya? Ada persentase kepemilikan, semua tergantung sama dengan apa namanya negosiasi ya. Tergantung dengan negosiasi dengan investor pada akhirnya kayak gitu. Untuk sekian, katakanlah investornya ngasih 100 juta. 100 juta itu dia akan memiliki berapa persen dari perusahaan Bapak Ibu sekalian kayak gitu. Katakanlah 100 juta untuk 20% kayak gitu. Jadi 20% dari perusahaan Bapak Ibu sekalian nilainya 100 juta. Gitu ya. Nah, dari seluruh kepemilikan nih, termasuk aset dan termasuk laba rugi, itu investor memiliki 20% kayak gitu. Jadi ada perubahannya di situ, ada sharing equity. Itu kalau perjanjiannya sharing equity ya. Terus kalau misalnya dana yang didapatkan itu dari pinjaman, berarti yang terjadi di laporan keuangan di bagian neraca ini, hutangnya bertambah. Gitu. Seperti itu ya. Oke. Mungkin saya lanjutkan dulu. Kayaknya nggak ada lagi ya pertanyaan ya. Oke, saya lanjutkan aja. Ke next slide. Nah, kenapa balance sheet itu sama pentingnya dengan laporan laba rugi? Saya jelaskan di next slide. Nah, ini adalah beberapa ya. Saya cuma bilang beberapa, belum semua analisa. Beberapa analisa laporan keuangan. Kenapa nggak cukup dengan laba rugi aja? Kenapa harus ada neracanya? Jawabannya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ngelihat nih ya, di sini ada current ratio, ada quick ratio, ada debt ratio, ada inventory turnover. Itu di bawahnya saya ada sertakan rumus nih. Nah, rumus-rumus itu kalau bisa dilihat ya, Bapak Ibu sekalian lihat. Ada yang aktiva lancar dibagi hutang lancar, ada yang aktiva lancar dikurangi biaya dibayar di muka, dikurangi persediaan dibagi hutang lancar, ada yang total hutang dibagi total aset, terus habis itu ada yang penjualan dibagi persediaan awal, ditambah persediaan akhir dibagi 2. Macam-macam. Kenapa berhubungan antara si laba rugi dan neraca? Kalau Bapak Ibu sekalian ngelihat khususnya di inventory turnover, itu ada variabel penjualan. Variabel penjualan itu adanya di laba rugi. Sedangkan variabel persediaan itu adanya di neraca. So, laba rugi, both laba rugi dan neraca itu harus ada laporannya. Karena kalau tidak ada, kita nggak tahu inventory turnover-nya berapa. Kebetulan kalau misalnya di current ratio, quick ratio, dan debt ratio itu semuanya ada di neraca. Tapi inventory turnover, variabel penjualan adanya di laporan laba rugi. Seperti itu. Apakah materinya boleh di-share? Boleh. Oke. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa ngeliat ya, kegunaannya untuk apa, di sini juga sudah ada penjelasannya. Untuk current ratio itu tuh merepresentasikan apa, quick ratio merepresentasikan apa, debt ratio apa, inventory turnover apa. Dan ada batas-batasnya juga. Go to the next slide. Nah, ini another analisa. Jadi biasanya rasio-rasio itu ada banyak nih. Jadi ada total asset turnover, ada profit margin,
ada return in asset dan return in equity. Jadi ini belum semua analisa. Ini saya share hanya kayaknya kalau nggak salah 8 kayak gitu, dan saya ada share juga apa namanya rumus-rumusnya juga ya. Nah, rumus sederhana banget, tapi rumus sederhana ini tidak bisa dikerjakan, tidak bisa dieksekusi tanpa adanya laporan laba rugi dan laporan neraca. That's why laporan neraca itu sama pentingnya dengan laporan laba rugi seperti itu. Dan kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu sekalian bisa membaca penjelasan singkat yang ada di dalam slide ini, itu adalah pola pikirnya calon investor atau calon kreditor. Kalau misalnya kayak leverage-nya lebih tinggi, berarti investor akan menilai bahwa perusahaannya tidak sehat karena pinjamannya jauh lebih besar daripada asetnya. Salah satunya seperti itu. Terus kita lanjutkan. Next. Nah, lalu kalau misalnya saya nggak bisa bikin laporan keuangan, tadi Mbak Maya bilang untuk hire accounting staff. So, apa yang paling dasar banget yang Bapak Ibu sebenarnya bisa lakukan itu kalau misalnya saya cuma mau accounting staff aja, saya administrasi staff saya belum bisa lah kayak gitu, saya accounting staff aja dulu kayak gitu. Berarti administratif jobnya itu ada beberapa di sini. Pertama adalah sales report, yang kedua adalah purchasing report, yang ketiga adalah production report, keempat inventory report, terus cash and bank transaction report, dan yang terakhir adalah daftar aset tetap. Semua ini kalau tidak ada, akuntansi juga nggak bisa bikin. Staf akuntansi sejago apapun juga nggak bisa bikin. Nah, dan kalaupun ada laporan-laporan ini, tapi kalau laporannya nggak benar, laporan akuntansi juga nggak akan benar. So, semuanya bersumber dari data administratif ini, seperti itu. Sales report itu mudah banget. Yang tadi saya mention adalah dengan merekap laporan penjualan. Dari invoice penjualan yang ada tuh, saya bilang tadi jangan hilang. Itu nggak boleh dihilangkan, karena kalau misalnya di audit itu akan dicek. Kayak gitu. Pasti dicek dari nomornya, dicek dari tanggalnya. So, say no to nota kosong, invoice kosong, please. Don't do that. Jangan lakukan itu. Oke. Nah, habis itu sales report. Jadi kayak ngerekapin aja tuh invoice-nya jangan hilang. Invoice penjualan ya. Terus habis itu kalau purchasing report berarti invoice pembelian. Itu juga nggak boleh hilang. Kalau misalnya ya udah lihat dari transaksi ini saya aja, transaksi bank saya aja, ada kok bukti bayarnya. Again, saya bilang bukti bayar itu tidak cukup. Bukti bayar hanya cukup untuk menunjukkan bahwa saya sudah membayar kepada supplier. Oke. Tapi both bukti bayar dan juga purchasing invoice atau invoice pembelian itu perlu semua. Oke. Jadi kayak nggak bisa dipisahkan. Dia kayak galih dan ratna yang nggak bisa dipisahkan. Oke. Terus ada production report untuk yang food manufacturer. Production report itu penting banget. Oke. Kalau lagi produksi batch 1, batch 2, batch 3, shift 1, shift 2, shift 3, atau apapun pun, itu silakan dicatat. Produksinya, bahan bakunya pakai apa aja, terus habis itu kemasan yang dipakai berapa banyak waktu itu, terus habis itu yang mengerjakan berapa orang, fee-nya berapa, itu penting banget. Apakah fee-nya harian atau fee-nya itu gaji tetap. Kalau harian kan tergantung dia masuknya kan. Kalau gaji tetap ya intinya katakanlah digaji tetap 2 juta, terus habis itu harus masuk 26 hari dalam 1 bulan kayak gitu. Tinggal kalau misalnya cuma datang 24 hari tinggal dikurangin aja tuh gajinya kayak gitu. Tapi kalau harian berarti kan dia tidak harus sebulan bekerja kayak gitu. Sehari kerja kasih 50.000 dan segala macamnya. Itu sangat beragam ya, tergantung dengan kebutuhan ya bisnis Bapak Ibu masing-masing ya.
Tuh, makanya kenapa again, production report ini penting banget. Yang tadi saya bilang soal harga pokok produksi itu akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk menentukan harga jual. Oke. Dan juga selain itu juga kita tahu nilai barang jadi kita tuh sebenarnya berapa. Lalu juga itu akan menentukan nanti inventory kita juga. Oke. Apakah ada yang mau bertanya dulu? Apakah masih ada pertanyaan di chat yang belum saya jawab? Satu pertanyaan, Kak. Boleh. Dari Python, kalau akumulasi depresiasi, apakah rumusannya ada di Google? Oh, rumusan akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi karena diakumulasi. Jadi akumulasi itu sebenarnya ditambah-tambahin aja dari awal periode beli dan pakai aset tetapnya. Jadi tambah-tambahin aja. Tapi kalau misalnya rumus menghitung depresiasinya berapa itu bisa dicari di Google. Ada beberapa metode sih sebenarnya. Dan yang biasanya dipakai sama accounting adalah garis lurus. Gitu. Materinya nanti akan di-share ya. Aman. Oke. Selanjutnya ada inventory report yang perlu banget untuk Bapak Ibu sekalian itu catat ya. Ini mau food service atau mau food manufaktur, inventory report itu sama pentingnya gitu. Karena dengan adanya inventory report kita akan tahu sebenarnya. Misalnya nih secara catatan produksi seharusnya total persediaan masih ada 100 unit, katakanlah kayak gitu. Tapi kenapa di inventory report waktu sama accounting itu di stock up kok persediaannya cuma tinggal 80 unit. Nah, 20 unitnya kemana? Kayak gitu. Nah, kenapa inventory report itu penting? Dan itu ini semua catatan sifatnya harian, bukan bulanan. Karena inventory report akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk melihat apakah controlling atas persediaan itu tuh udah bagus apa belum. Makanya itu salah satu analisa ya. Salah satu alat keuangan adalah untuk analisa bisnis ya. Apakah dari manajemen sendiri sudah sehat atau belum kayak gitu. Kemudian ada cash and bank transaction, jangan lupa untuk dipisahkan hartanya ya. Dan daftar aset tetap kayak gitu. Oke. I guess kayaknya next slide sudah habis ya. Ya, sudah habis. Mungkin boleh kalau ada yang mau bertanya. Ada satu pertanyaan, Kak, dari Reka. Kak, boleh ditunjukkan contoh template sederhana untuk melengkapi proses administrasi? Ada nggak, Kak? Nggak sederhana ya. Oke. First of all, saya akan coba untuk konekkan kembali laptop saya ke Zoom karena waktunya juga masih ada banyak. Jadi it's okay. I will try my best untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan dipikir pusing karena sebenarnya laporan keuangan itu sangat sederhana sekali. As long as datanya ada, sebenarnya laporan keuangannya itu bisa jadi. Jadi jangan khawatir kalau misalnya soal secara prinsip akuntansi nggak ngerti, simple banget, hire orang yang mengerti akuntansi. Menurut saya jangan membuang waktu untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dikerjakan sama orang lain, dan waktu yang ada bisa dipakai untuk mengurus yang memang esensi dan penting kayak gitu untuk bisnis Bapak Ibu sekalian. Oke. Saya sedang asking to join again. I'm so sorry kalau koneksinya di laptop saya agak kurang oke. Selain itu, apakah ada pertanyaan yang bisa saya jawab secara lisan dulu? Belum ada, Kak Maya. Belum ada. Atau Bapak Ibu sekalian yang mau langsung bertanya, mau unmute dulu, bisa sih? Iya, boleh raise hand, nanti kita bantu. Ya. Admin videonya.
Dari Bu Pindriawati nih Kak. Saya suka Oke. bingung, nggak kepegang semuanya, soalnya semua dipegang sendiri. Nah, itu Jadi ya dia. udah. Itu dia, Ibu. Eh, kalau di Ultra sendiri kita nggak percaya Superman, kita percayanya super team. Jadi memang yang namanya bisnis kan ada banyak banget ya yang dikerjakan, banyak banget yang harus dihandle. So, kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Kadang memang semua ide itu ada di kita dan segala macamnya. Dan mungkin alih-alih untuk menghemat biaya ya. Tapi eh, coba bayangkan ketika beberapa fungsi tertentu dialihkan kepada orang yang memang lebih expert dan bisa dipercaya, maka waktu yang ada bisa digunakan untuk berpikir gimana caranya mengembangkan pendapatan pada akhirnya. Instead of gimana caranya menurunkan biaya, kita jadi punya waktu untuk meningkatkan potensi pendapatan sebenarnya kan. That's why sangat bagus banget, kita mewajibkan banget untuk Bapak Ibu sekalian punya super team. Bukan, jangan mencoba untuk jadi Superman because kita bukan Superman. Oke, apakah Mbak Chandra, apakah request saya sudah masuk? Kami bisa share screen atau belum bisa? Saya masih wait for the host meeting to let me in. Oke. Baik, it is connecting right now. Harap bersabar ya, Bapak Ibu. Untuk yang ada di sini, mungkin banyak yang sudah memulai ibadah puasanya ya. Semoga kuat terus sampai akhir periode akhir periode puasa sampai dengan hari hanya Lebaran. Semoga Lebaran kali ini juga berkah untuk Bapak Ibu sekalian juga, untuk bisnisnya Bapak Ibu sekalian, begitu. Mungkin ada yang, Lebaran nih, waktunya untuk memberikan solusi dengan bisnis yang saya tawarkan, katakanlah seperti itu. Kalau mungkin sekarang lagi zaman-zamannya ini ya, Pampers ya. Yang mau mulai hampers nih banyak banget nih kalau misalnya Lebaran nih. Oke. Sebentar ya. Apakah ada pertanyaan yang lain lagi mungkin? So far belum ada Kak. Oh ada. Ya? Ada. Dari Indo Rasa Utama, Kak bagaimana dengan pembelian dan penjualan? Ada yang pakai PWN dan tidak pakai PPN. Apakah bisa laporan keuangannya jadi satu? Maksudnya gimana? Ada yang pakai PPN, ada yang nggak pakai PPN. Oh, mungkin bisa di-unmute dulu mungkin ya untuk menjelaskan. Maksudnya saya agak bingung nih. Pak, ini Pak atau Ibu ya? Indo Rasa Utama. Halo? Dari Indo Rasa Utama. Halo? Halo? Iya, gimana? Iya, Kak. Oh, iya gimana Pak? Yang Iya. dimaksud gimana tuh? Ada PPN, nggak PPN? Kak, saya kan kebetulan UKM dan barang saya dari UKM, jadi kan saya beli itu nggak ada PPN-nya, Kak. Cuman pada saat jual itu kan kita harus pakai PPN. Oke. Nah, itu cara ngitung kita gimana ya? Itu sebenarnya nggak ada masalah ya aslinya. Karena kan PPN-nya itu kan di luar harga jual sebenarnya. Jadi PPN-nya, kayak menentukan PPN kan tergantung harga jualnya kan. Itu di dalam laporan keuangan tidak ada masalah kalau secara akuntansi akan diposting sebagai PPN keluaran.
atau PPN dari penjualan itu sendiri, yang nantinya di setiap akhir bulan atau di periode bulan selanjutnya harus dibayarkan. Kita ngutang ke negara kayak gitu untuk dibayarkan. Tapi kan permasalahannya pasti karena barang yang dibeli itu tuh tidak ada PPN-nya, jadi yang dibayarkan ke negara itu lebih besar kan, karena tidak ada pengurangnya. Begitu kan, Pak? Iya, jadinya seperti itu. Jadi kan jadi berat HP ya. ambil dari mana, atau dari harga UKM itu sudah include PPN ngitungnya atau gimana ya, Kak? Jadi gini, konsepnya PPN dan HPP itu berbeda. Oh. Oke. Ketika HPP yang tadi saya maksudkan harga pokok produksi, ini berarti artinya ya Pak ya? Yeah. Harga produksinya ya. Jadi yang saya bilang kayak 5.000 itu tadi seharusnya di luar PPN. Oke. Jadi katakanlah seperti ini. 5.000 berarti saya jual 10.000. Berarti jual ke konsumen 11.000. Betul kan? Yeah. Tapi kan dari 10.000 itu Bapak sudah punya untung kotor 5.000 per piece. Yeah. Dan 1.000-nya memang milik negara. Gitu kan? So, makanya saya bilang di bagian harga jualnya nih harus hati-hati banget menentukannya. Supaya persentase laba kotornya itu masih bisa untuk menutup, bukan hanya menutup ya, jadi masih bisa memenuhi kebutuhan biaya operasional, bahkan lebih, bahkan ada net profitnya, kayak gitu. Nah, jadi untuk PPN, nilai 11.000 itu tadi, itu tidak dimasukkan ke dalam penjualan. Yang dimasukin di penjualan adalah 10.000-nya. Gitu. Di laporan laba rugi tadi ada penjualan, ada HPP, kayak gitu. Berarti yang dimasukin bukan 11.000-nya, tapi 10.000-nya. Nah, 1.000-nya kemana? 1.000-nya ke hutang pajak. Karena PPN keluaran itu sifatnya kita berhutang. Seperti itu. Jadi tidak masuk di laba rugi. Seharusnya itu tidak mempengaruhi. Seperti itu, Pak. Paham, Pak? Sudah menjawab mungkin? Ya, agak bingung tapi bisa menjawab sebentar. Karena ya PPN memang jadi dilema akhir-akhir ini ya, karena naik juga ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita beli barangnya itu nggak ada PPN-nya, tapi waktu kita ngejual barangnya ber-PPN, berarti utang kita ke negara kayak jauh lebih besar gitu ya, karena Iya, tidak ada pengurangnya gitu sih. Memang, it's why, ya again itu balik lagi ke bisnis Bapak Ibu sekalian, tapi secara garis besar, mungkin yang mau saya garis bawahi adalah poin pentingnya adalah di bagian penentuan harganya. Gitu. Karena secara laporan keuangan memang nilai PPN-nya tidak dimasukkan ke dalam laba rugi. Tapi memang dicatat sebagai hutang ke negara. Seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Baiklah, ini laptop saya sudah menyambung. Saya akan mencoba untuk memberikan contoh ya. Oke. Ini saya akan coba berikan contoh dengan spreadsheet. Sebentar. Oke, sebentar saya stop sharing dulu. Saya coba buka spreadsheet-nya. Oke. Oke. Ini bukan materi yang seharusnya saya share hari ini. Dan saya tidak akan meng-share-kannya anyway. Tapi karena untuk membuka spreadsheet baru agak sulit, jadi Bapak Ibu hanya bisa melihat sekilas saja di sini. Saya tidak akan membagikannya.
Saya hanya memakai spreadsheet-nya saja. Oke, ini salah satu format yang sangat mudah yang bisa Bapak Ibu sekalian pakai untuk laporan secara administratif. Untuk laporan penjualan, pertama nih ya, yang penting harus ada di dalam laporan penjualan. Laporan penjualannya adalah tanggal transaksinya. Berarti tanggal yang ada di invoice. Selanjutnya adalah nomor invoice-nya. Selanjutnya, kalau misalnya ini ngomongin soal penjualan, berarti ada yang namanya customer. Atau ini aja, pembeli ya. Pembeli. Terus, item yang dibeli apa? Terus, kuantitasnya berapa? Harga per unitnya berapa? Totalnya berapa? Total ini berarti harga per unit dikalikan dengan kuantitasnya. Gitu. Kemudian, status pembayaran. Saya kasih contoh aja. Nih, tanggal 5 April 2022. Nomor invoice-nya AB 00001. Pembelinya. Katakanlah Bapak Aan. Itemnya adalah, katakanlah tadi saya kasih contoh jus ya. Jus strawberry. Kuantitasnya 4. Harga per unitnya 10.000. Nih, otomatis ya, keluar totalnya 40.000. Nah, statusnya pembayarannya adalah udah dilakukan pembayaran apa belum? Kalau sudah, terus aja lunas. Nah, sebelah sini, kalau sudah lunas, bayarnya di mana? Misalnya, kalau secara tunai ya, tunai. Berarti duit cash kayak gitu. Terus, selanjutnya, di tanggal yang sama, tinggal nomor invoice-nya berbeda. Nomor invoice harus beda ya, nggak boleh sama. Satu pembeli, satu nomor invoice. Kalau misalnya Bapak Aan ini membeli lebih dari satu item, nomor invoice-nya sama nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nomor invoice-nya sama pembelinya berbeda, tidak boleh. Ini Ibu Ani katakanlah ya, dia belinya jus pisang. Beli 2, harga per unitnya 8.000. Berarti totalnya, kalau misalnya belum bayar, berarti di sini nggak usah diisi. Kalau misalnya lunas juga udah dibayar, lunasnya ternyata bayarnya ke, let's say, GoPay. Nah, apa sih fungsinya ini? Fungsinya ini adalah untuk ngecekin juga di catatan kas tunai dan ngecekin juga di catatan GoPay-nya. Apakah ada transaksi masuk apa enggak? Seperti itu. Kalau misalnya kalau status pembayarannya itu akan membantu kita mana yang udah dibayar, mana yang belum. Kayak gitu. Kalau belum dibayar, temponya berapa hari. Ini laporan penjualan. Laporan pembelian disamakan saja. Kalau misalnya bedanya adalah kalau penjualan itu pembeli, berarti kalau pembelian di sini adalah nama supplier. Katakanlah toko ABC, belinya kita beli strawberry di toko ABC. Kuantitasnya berapa dan segala macam. Udah lunas apa belum, udah kita bayar apa belum, kalau bayar pakai duit apa, duit yang di mana, kayak gitu. Simpel kan? Tidak sulit ini. Oke, semoga ini menjawab ya. Kalau misalnya laporan yang lain, misalnya kayak produksi dan segala macam, itu cukup kompleks. Tapi, oke lah. Satu lagi aja ya untuk produksi ya. Saya takut waktunya nggak cukup. Sudah 10.20 soalnya. Yang pasti, kalau misalnya di produksi itu, ini food manufacture. Di produksi,
food manufacturer itu seharusnya, berarti kan pabrikan kan, seharusnya punya form produksi. Jadi tiap batch itu ada formnya. Berarti di sini adalah nomor form. Sebenarnya nomor invoice, nomor form itu tuh untuk apa sih, Mbak Mai? Itu untuk mengontrol, itu untuk controlling sebenarnya supaya tidak ada kecurangan. Jadi kalau nomor formnya kelewat nih, tadinya 001 kok tiba-tiba 005, 234-nya kemana? Kayak gitu. Dipertanyakan. Kayak gitu. Jadi nomor form, tanggal itu semua untuk controlling. Terus habis itu bahan yang digunakan. Oke. Biasanya di bagian produksi ini, laporan produksi ini hanya kuantitasnya. Tidak dengan nominal uangnya berapa. Kayak gitu ya. Katakanlah ini juga di tanggal 5 April 2022. Nomor formnya Pro 0001. Bahannya yang dipakai adalah strawberry. Oke, berarti ini cuma sampai di kuantitas aja. Kuantitasnya adalah, let's say, 1 kilo. Di sini unitnya. Unitnya apa? Kilo kah? Gram kah? Kayak gitu. Terus, habis itu ada keterangannya juga, kayak kemasan yang digunakan. Katakanlah, di satu form yang sama, ini ada kemasan. Katakanlah kemasan yang dipakai ada 5 piece. Simpel sebenarnya laporan produksi. Tidak boleh ada harganya. Karena orang produksi, kalau di manufacture, seharusnya buta nih soal duit. Yang harus tahu soal nilai sebuah barang adalah bagian finance dan accounting aja. Jadi ketika finance dan accounting cuma butuh tahu unitnya aja. Karena untuk harganya mereka sudah tahu seharusnya. Kalau laporan mereka benar ya. Kayak gitu. Oke. Untuk contohnya semoga ini menjawab. Bisa segera dicoret-coret di buku catatannya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, sama-sama. Ini Ibu atau Bapak? Ada pertanyaan lagi mungkin? Oh ya, yang penting juga, yang nggak kalah pentingnya nih untuk laporan persediaan ya, Bapak Ibu sekalian. Ini laporan persediaan, kita cuma butuh kartu stok. Kalau kartu stok itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa dapetin di kayak toko-toko alat tulis sebenarnya. Formatnya kayak ini nama itemnya. Sorry. Terus nomor itemnya. Jadi tiap persediaan yang kita punya itu sebaiknya dikasih kode kayak gitu. Terus ini cuman nanti kolomnya cuma tanggal, ini masuk, keluar, sisa. Katakanlah per tanggal 1 April 2022 ada saldonya itu 10. Terus tanggal 2-nya beli nih, nambah 10 juga, nambah 20. Berarti kan seperti ini. Gitu. Jadi nama item nih, jadi ini namanya kartu stok. Satu item, satu persediaan, satu kartu stok. Kayak gitu. Katakanlah tadi strawberry ya. Nomor itemnya katakanlah per 00501. Gitu. Jadi ini satu kartu stok untuk satu item. Nggak boleh dicampur. Nah ini kalau yang sendiri-sendiri, kayak gitu. Nanti ada rekapannya sendiri. Tapi yang harian yang harus dilakukan adalah kartu stok yang ini. Kayak gitu.
keluar masuknya berapa, kalau pembelian ya berarti nambah, kalau misalnya dipakai berarti keluar, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Kak? Ini saya stop sharing aja ya kali ya. Oke, saya rasa udah nggak ada pertanyaan lagi ya Mbak Chandra ya. Kalau untuk yang retur tadi sudah terjawab ya, Kak? Retur, ada retur ya? Kayaknya untuk yang izin bertanya, kalau ada barang produksi yang kembali, laporan keuangannya masuk di mana? Oh, oke. Kalau yang dicontoh di Google Slide yang tadi saya sharing kan saya belum ada memberikan ini ya, contoh ada returnya ya. Ini saya langsung kasih di sini aja. Boleh dilihat di spreadsheet saya. Jadi di laporan keuangan ketika ada retur, itu di sini ada penjualan. Terus habis itu biasanya apa nih dalam penjualan nih? Ada potongan penjualan, terus ada apa lagi ya? Biaya kirim penjualan, lalu ada retur penjualan. Biaya kirimnya ini yang khusus untuk penjualan aja ya. Jadi kalau misalnya total penjualan ada berapa nih? Berapa nih nolnya nih? Sebentar. Ada 100 juta. Oke. Terus dari 100 juta itu total 100 juta dalam sebulan itu saya memberikan total potongan atau diskon itu sebenarnya 5 juta. Gitu. Habis itu biaya kirimnya habis di angka 3,5 juta. Kemudian ada retur penjualan nih 1 juta. Nah, di sini, di sini nanti akan muncul yang namanya penjualan bersih. Nah, di sini penjualan bersih. Nah, dari penjualan bersih itu nanti akan dikurangi dengan HPP, harga pokok penjualan. Katakanlah harga pokok penjualannya adalah 40 juta. Right? Oh, kebanyakan. Nah, berarti kan dari sini kita tahu nih. Laba kotornya adalah penjualan bersihnya ini tadi dikurangi HPP. Seperti itu kira-kira bayangannya. Oh, ada retur. Gitu ya. Boleh minta kontaknya Bu Maya untuk nanti konsultasi. Wow. Oke. Di di Google Sheet Google Slide yang saya sharingin, yang akan di-sharingin, dibantu share oleh Mbak Chandra nantinya ada kontak person saya, WA saya di slide terakhir sendiri. Oke, boleh dilihat di situ. Ada di bagian materi saya, di bagian terakhir sendiri. Oke. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Masih ada waktu sekitar 30 menit ya. Apakah tidak ada? Mau raise hand? Mungkin? Atau dari Mbak Chandra? Ini di kolom chat juga udah nggak ada, Kak. Sepertinya nggak apa-apa kalau memang sudah dirasa cukup oleh Ibu dan Bapak semua, juga dari Kak Maya sudah cukup materinya. Kami informasikan kembali untuk pendaftaran Food Startup Indonesia masih akan... Halo Kak, mau bertanya. Pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 25 April ya Ibu Bapak. Tadi sempat ada yang nanya di WhatsApp-nya FSI, apakah Food Startup Indonesia itu semacam trading? Bukan, Ibu Bapak, jadi tidak trading. Jadi Food Startup Indonesia ini kegiatan di mana kami menghubungkan pelaku bisnis yang memang
sedang berkeinginan untuk bisnisnya scale up dan membutuhkan pendanaan untuk melakukan business matching, untuk akhirnya nanti ditemukan dengan akses pendanaan. Bisa berbentuk investasi, bisa berbentuk loan, dan opsi-opsi lainnya begitu. Tetapi sebelumnya ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi di awal. Jadi ada laporan-laporan yang harus dilengkapi, salah satunya laporan keuangan begitu. Jadi sesi-sesi pre-mentoring ini sebenarnya diberikan untuk memperlengkapi ibu dan bapak agar dapat memenuhi persyaratan agar dapat mendaftar di FSI begitu. Yes, mantap. Bapak Ibu Tadi sekalian yang mau yang tanya dari Rendang Kampung Guci. Guci. Boleh, silakan. Ibu atau Bapak ini. Boleh mau langsung unmute atau mau... Oke. Nanti materinya akan di-share via WhatsApp ya, Mbak Chandra ya? Benar. Oke. Oke. Buat akuntansi apa bisa dipakai aplikasi seperti journal.id? Bisa banget. Apakah itu bisa menggantikan akuntan untuk mengeluarkan laporan keuangan? Jujur tidak bisa. Jujur tidak bisa. Karena perannya akuntan adalah untuk bukan hanya menginput ya. Kalau menginput memang administrasi bisa. Tapi akan ada beberapa case tertentu yang akan membutuhkan penyesuaian dalam jurnal kayak gitu. Dan itu butuh prinsip akuntansi. Dan untuk input pun tidak boleh sembarangan. Butuh prinsip akuntansinya. Nah, that's why di perusahaan yang sudah besar, yang sudah established, itu fungsi accounting officer-nya lebih untuk mengaudit. Kalau dulu saya pernah bekerja di satu perusahaan korporasi yang sudah established, itu accounting adalah, jadi kayak ada di Departemen Finance sendiri tuh ada yang namanya AP, itu akun payable. Akun payable ini yang ngurusin semua tagihan-tagihan. Terus ada yang namanya AR. Ini tadi tagihan-tagihannya tagihan-tagihan yang ke perusahaannya kita ya, utang-utangnya kita. Kalau AR, account receivable itu yang ngurusin piutang-piutang. Jadi tagihannya kita ke bayarnya kita, kayak gitu, customer-nya kita. Nah, salah satu fungsinya accounting dalam perusahaan itu sebenarnya untuk ngecekin apakah dokumen di tagihan itu yang akan dibayarkan itu sudah lengkap apa belum. Kalau sudah lengkap pun itu sudah kayak sudah terlegalisir dengan baik apa belum dan segala macamnya. Seperti itu. Jadi fungsi auditnya sudah jadi akuntansi. That's why aslinya tidak bisa menggantikan akuntan. Karena kalau misalnya memakai aplikasi saja, berarti kan Bapak Ibu sekalian hanya akan menginput penjualan, menginput pembelian, menginput apa ya namanya, menginput transaksi yang ada di kas dan bank, tapi belum tentu kan. Maksudnya transaksi yang ada di kas dan bank itu tuh benar-benar milik perusahaan, memang asli punya perusahaan apa enggak. Dan kalaupun asli punya perusahaan, memang khusus transaksinya perusahaan, apakah postingan biayanya sudah benar apa belum. Belum tentu. Gitu. So, jawabannya bisa memakai journal.id, tapi tidak bisa menggantikan posisinya akuntan gitu. Semoga bisa diterima dengan baik. Bisa diterima dengan baik ya. Ada pertanyaan lagi dari ini Bapak ya, Bapak Sergio Andino. Apakah ada tips untuk membangun tim finance? Skill seperti apa dan pengalaman seperti apa? Terima kasih. Wah, ini agak tricky. Bukan tricky ya? Bukan agak lagi. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah sebenarnya. Tapi gimana ya? Kalau membangun tim itu kan PR sebenarnya, PR yang human resource juga. Kalau kita posisinya masih di bisnis yang masih di UMKM, memang untuk punya kayak HRD-nya jadinya bos sendiri, owner sendiri, kita sendiri.
as a founder. Kita juga yang meng-HRD kan mereka kan pada akhirnya. That's why secara untuk membangun tim, secara skill-nya kita sebagai founder, as a founder, adalah dengan sentuhan secara personal, dengan memberikan kepercayaan, gitu. Gak mudah memberikan kepercayaan memang, that's why kalau misalnya kalau misalnya kasusnya belum meng-hire dan mau meng-hire, pastikan dulu di bagian finance ini ngerti akuntansi. Jangan cuma wawancara secara, saya mau menemukan beberapa case yang founder meng-hire ya, oke, secara CV dia akuntansi, punya pengalaman sebagai finance, kayak gitu, tapi tidak dites kemampuan akuntansinya seperti apa. Kasihlah soal tes akuntansi yang dasar. Apakah yang dasar itu dia bisa kerjakan apa enggak? Dengan baik, udah benar apa enggak? Karena itu akan mempengaruhi kecepatan bisnis Bapak Ibu juga. Kalau misalnya akunting yang di-hire itu tidak bisa buat laporan keuangan, gimana Bapak Ibu sekalian akan membuat keputusan ke depan nih? Mau ngelihat kesehatan bisnis seperti apa nih? Nggak cepat nih, mau ngambil keputusan jadi lambat nih, kayak gitu. So, yang pasti, tadi yang pertama kalau mau hire, pastikan kasih tes akuntansinya. Kalau perlu psikotes. Kemudian, kalau secara akuntansi dan secara psikologi, memang orang yang mentalnya bagus, kayak gitu, berikan kepercayaan. Itu sih, itu sentuhan pribadi dari kita as a founder kepada orang-orang yang kita hire, seperti itu. Itu sih. Kalau misalnya, kalau skill itu tadi, mungkin nggak cuma cukup skill dan mental, tapi karakter. Jadi kita harus, as a founder memang harus pintar membaca karakternya orang, kayak gitu. Itu sih. Yang pasti kita nggak sempurna juga kan. That's why kita juga kadang kita perlu teman atau partner untuk saling sharing diskusi kayak gitu. Oke. Ya, sama-sama Pak Sergio. Oke, apakah ada lagi? Atau dirasa sudah cukup? Kalau sudah cukup, katakan cukup. Materi sudah di-share di kolom chat ya Bu Bapak. Sudah 2 kali re-upload, mohon dinotis. Kalau memang membukanya via handphone, di kolom chat belum ada materinya, ya mungkin membukanya lewat handphone ya, atau di kalau buka lewat handphone nggak bisa ya? Nggak kelihatan. Beberapa peserta kemarin nggak bisa lihat Kak. Gitu. Jadi nanti bisa chat ke kontak di Narahubung FSI. Begitu nanti untuk info saja topik dari sesi 3 batch ketiga. Begitu. Oke, berarti untuk Bapak Ibu sekalian yang mengalami kesusahan untuk mendapatkan materi via kolom chat di Zoom ini, boleh langsung kepoin yang di IG-nya First Startup. Di situ ada kontaknya Narahubung, kalau nggak salah Mbak Arin. Iya. Nah, itu boleh langsung kontak Mbak Arin via WhatsApp, dan biar Mbak Arin yang akan membagikan materi ini kepada Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Siap. Terima kasih Kak Maya. Sama-sama. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Benar, boleh diakhiri. Ada closing statement, Kak? Closing statement apa ya? Kalau misalnya, so far sih kalau saya membaca dari pertanyaan-pertanyaan, mostly pertanyaannya lebih ke human resource ya. Ada yang akhirnya pegang sendiri, ada yang kesusahan, dan segala macam. Memang kalau buat saya pegang nilai yang dipegang dan dipercaya sama Ultra adalah don't be a Superman because we are not Superman. Try your best to build your super team. Dan itu memang PR yang tidak mudah, but it's
proses yang worth it. Ya, seperti bentuknya setahun lebih. Tidak berbulan, tidak cuma memakan waktu bulan-bulanan, itu tahunan kayak gitu. So, tenang kalau sekarang masih belum kebentuk sepertinya, nanti as time goes by pasti akan nemu sepertinya. Oke? Tapi again jangan asal hire ya. Sesuaikan dengan posisinya, dites juga kemampuannya sesuai dengan posisinya, apakah bisa apa enggak. Oke? Mungkin apakah kita ada mau perlu foto-foto atau tidak, Mbak Chandra? Saya bertanya sih, bukan mengajak. Kalau mau Diajak foto juga nggak apa-apa. Oke, karena Mbak Saya Chandra tunggu 30 detik untuk Ibu dan Bapak open kamera. ya, mari walaupun puasa silakan ditunjukkan wajah-wajah fresh-nya untuk kita berfoto, meskipun fotonya di screenshot ya, nggak apa-apa ya. Ini wajah-wajah cerianya walaupun berpuasa, wah keren-keren semua ini. Ada Bu Ayu, Bu Devina, Pak Sergio, cerah-cerah semua nih. Hitung ya Ibu Bapak. Oke. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih semuanya. Setelah ini kita masih akan lanjut ke sesi terakhir. Dan untuk nanti sesi yang terakhir, biasanya kita mulai di jam 2. Tapi pengecualian hari ini kita mulai di jam 3, selesai di jam 5. Akan dibersamai oleh Kak Maya sebagai host. Ya. Dan jangan bosan ya. Nanti akan dibersamai oleh Pak Ramdhani Alamsyah. Begitu. Yes. Oke, Terima buat kasih. yang pengen juga kontak-kontakan sama saya bisa langsung kepoin Ultra Indonesia juga ya. Karena saya ada di Ultra Indonesia. Iya. Mantap. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat siang.